Kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana situasi hubungan Gemini dengan pasangan sahnya dan bagaimana situasi Gemini dengan selingkuhannya untuk tanggal 1 hingga 15 bulan Februari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, pembacaannya mari mulai dari melihat bagaimana situasi antara Gemini dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, di situ ada Seven of Cups, Five of Wands, reversal. Kemudian ada energi dari Ten of Swords ya. Kemudian di sana ada Eight of Wands, Page of Pentacles, reversal. Kemudian di situ ada Age of Pentacles, The Emperor. Hadir energi dari Nine of Swords dan kemudian di situ ada energi dari Ace of Wands ya. Nah, jadi kalau Mari lihat kayaknya energi Gemini mau mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak enak ya, tidak nyaman dalam relationship-nya dia sama pasangan sah. Jadi kan gini, sepertinya ada nih ya, entah permintaan dari si pasangan sah atau barangkali ada di situ tuh kelihatan ya energi si pasangan sah mulai nih ngereok gitu kan, nggak tahu entah apa sebabnya, tapi yang jelasnya ada Mari nampak kayak energi sewotnya gitu ya, kayak energi marahnya atau kayak udah kelihatan di sana. Seperti mau mancing-mancing ya, mau mancing-mancing ribut ini si pasangan sah. Nah di situ ya, mancing. Tapi keributan ini tuh tentu keributan yang sudah menjadi kelaziman dalam relationship antara Gemini dengan pasangan sahnya. Mari lihat-lihat isu dalam relationship ini muter-muter di situ-situ aja tuh, gitu ya. Misalnya isu tentang duit aja gitu ya, atau misalnya isu tentang perselingkuhan aja, gitu-gitu ya. Jadi dia temanya nggak jauh-jauh beda itu ya, sejak dari mulai berrelationship ya. Kalau ini rumah tangga, mulai dari setahunan ketika mereka sudah melangsungkan pernikahan sampai saat sekarang itu tuh muter-muter di situ-situ aja ya. Itu aja permasalahannya, nggak jauh-jauh itu. Mari lihat-lihat ya. Dan ya memang mungkin apa yang menjadi isunya mereka itu tuh memang belum ada aja jalan keluar permanennya, sehingga polanya terulang lagi gitu ya. Nah jadi kalau Mari lihat-lihat ini bisa aja model pasangan sahnya Gemini, kalau ada problem diam, kalau ada problem pergi, kalau ada problem menghilang, di situ ya. Jadi dia nggak yang akan stay di sana ya, akan stay ngotot-ngototan dengan Gemini atau mungkin berargumen terus-terusan gitu ya dengan Gemini. Tapi bisa jadi ya dia cabut dulu dari rumah gitu ya, dia menghindar dulu. Nah modelnya, polanya kayak gitu. Dan untuk di saat yang sekarang ya, ini nanti sekitaran rentang 1 hingga 15 Februari, maunya Gemini ini tuh caranya si pasangan sah menyikapi isunya mereka jangan lagi seperti cara yang kemarin, pergi, hilang, silent treatment, ngeblokir dan seterusnya gitu ya. Maunya Gemini ini tuh ya jangan polanya demikian menyikapi permasalahan. Nah jadi di situ tuh Gemini Mari tangkap energinya, dia akan mencegah ya, dia akan mencegah si pasangan sahnya ini tuh
dari menghindar dan kemudian menghadapi secara langsung aja lah apa yang menjadi persoalannya mereka itu ya. Dan kali ini tuh mari nampak energinya Gemini dia cukup kuat di sana itu ya. Dia cukup kuat, dia cukup yang kayak dulu mungkin ya si pasangan sahnya ini tuh tanda kutip bertingkah, dia bisa aja tuh stres sendiri, galau sendiri, resah sendiri, gelisah sendiri gitu ya. Nah untuk kali ini dia nggak mau lagi mengalami itu sendiri gitu loh ya. Jadi dia itu tuh kayak ngajak, kamu kan punya persoalan tentang ini, ya udah ayo kita selesaiin. Nah kira-kiranya gitu ya. Kalau kamu hilang-hilangan, mana aku paham gitu ya. Kalau kamu di sini ada yang beberapa tuh pasangan sahnya Gemini memang ketika dia nggak enak hati, dia memilih untuk diam antara dua. Satu dia bawel cerewet, atau satu lagi dia diem gitu ya. Diem tapi dia ambil tindakan gitu loh. Suara nggak keluar ya, omongan nggak tersampaikan, tapi langsung tindakan di situ ya. Tindakan kayak cemberut aja misalnya. Diajak bicara nggak mau, sedikit aja mau disentuh, dia udah jangan pegang aku. Nah, bisa yang kayak gitu ya. Atau yang kayak aku pulang dulu ke rumah orang tua aku gitu. Nah di sini tuh Gemini nggak bisa, kamu nggak boleh pulang gitu ya. Atau dia kayak maksa gitu ya, maksa si pasangan sahnya ini tuh, sini kamu gitu ya, ayo hadapi dengan aku gitu loh ya. Langsung di situ kamu manut sama aku, kamu ngikut sama aku gitu ya. Aku nggak bisa nih ngikutin kamu, aku nggak bisa, aku nggak cocok caranya kamu. Kalau sedikit ada problem hilang, aku nggak cocok, ngerasa nggak cocok seperti itu ya. Nah jadi di situ tuh bisa juga gaya-gayanya Gemini, apakah itu tuh sedikit mengintimidasi si pasangan sah, atau mungkin dia banyak bukan merayu di situ ya. Kalau mari lihat untuk menenangkan hati si pasangan sah ini, tapi lebih kasih aku waktu misalnya gitu ya, memberikan janji, tapi di situ tuh bukan hanya sebatas janji omong kosong gitu ya. Ini tuh kayak janji, ada omongan yang disampaikan kepada pasangan sah yang memang niatannya Gemini mau membuktikan itu. Misalnya ya perkara tentang uang, ya udah tunggu, aku akan lakukan ini itu biar ya memang isu uang ini tuh ndak menjadi persoalan lagi bagi kita gitu ya. Aku akan kerja, aku akan tambah kerja, aku akan cari pinjol misalnya. Nah gitu ya. Apapun itu di situ, itu contohnya aja. Nah di sana. Dan yang mungkin Gemini di sini tuh walaupun tajuknya seperti tajuk ya, di situ kan Gemini berselingkuh gitu ya. Gemini membagi cinta, membagi rasa, menjalani dua relationship dengan orang yang berbeda gitu kan. Nah namun di sana tuh mari lihat Gemininya dia nggak bisa abai gitu loh dalam relationshipnya dia sama si pasangan sahnya. Di situ tuh dengan pasangan sah jangan-jangan justru lebih mendapatkan atensi gitu ya. Nah, misalnya gini, kalau terjadi pertengkaran antara Gemini dengan pasangan sah dan Gemini dengan selingkuhannya, bisa jadi urusan dengan pasangan sah jauh lebih diperdulikan oleh Gemini jika dibandingkan dengan ini pertengkaran dengan si selingkuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti kayak masih mau tetap mengamankan lajunya relationship sama si pasangan sah ini. Jadi untuk sementara mari lihat Gemini yang berselingkuh ini ceritanya bukan mau menyingkirkan si pasangan sah dan menggantikan posisi itu oleh orang lain gitu ya. Tetapi jangan-jangan memang dengan selingkuhan ya hanya sebatas selingan saja gitu ya. Atau ya memang katakanlah maunya itu tuh dua-duanya gitu ya, mau menambah, bukan menghapus salah satu terus hanya memilih salah satunya gitu ya. Kayaknya enggak gitu energinya Gemini dalam membangun hubungan asmara cinta segitiga ini gitu ya.
Jadi si pasangan sah untuk sampai saat sekarang, mari lihat seseorang yang cukup penting gitu ya bagi Gemininya. Nah di situ ya, jadi kayak dia nggak bisa mengabaikan, membiarkan hubungan dengan si pasangan sah dalam kondisi tidak baik-baik saja, nggak bisa dianya. Itu ya, kayak langsung gregetan gitu, mau ngeberesin, mau menenangkan, mau bikin stabil kembali gitu ya, mau bikin ya nggak bisa gembira terlalu banyak gitu ya, tapi ya minimal lah di sana itu tuh adem, tentrem. Nah kayak gitu ya maunya energi Gemini kalau mari tangkep di situ ya. Jadi yang kayak ya kepentingan si pasangan sah sampai sejauh ini tuh masih masuk juga dalam list kepentingannya Gemini di situ ya. Karena mari lihat memang ada energi bertanggung jawabnya Gemini, terlepas dari dianya berselingkuh, dianya punya kekurangan ini dan itu dan sebagainya, tetapi tidak zong di situ loh energinya Gemini dalam hubungan sama si pasangan sahnya. Masih dapat hubungan ini tuh masih diberikan aliran energi dari Gemini gitu ya. Jadi ya kepedulian itu tuh masih cukup besar ya ke si pasangan sahnya. Pasangan sah sewot, dianya pening gitu ya. Pasangan sahnya diam, dia jadi kayak aduh gimana nih gitu ya. Harus diberikan perhatian di situ ya, karena ya memang mungkin Gemini ya tahu porsinya itu ya, ini hubungan dengan istri, ini hubungan dengan suami, atau ini hubungan ya dengan tunangan. Sebab pun kalau mari lihat menurut Gemini ini tuh hubungannya bukan hubungan mau dibawa bercandaan gitu ya, ini memang hubungan yang di mata Gemini sendiri ini hubungan mesti dia pertanggungjawabkan gitu ya. Ini hubungan mesti panjang, mesti langgeng, mesti bisa survive gitu ya. Nggak bisa nih dengan gampang, dengan mudah ketemu isu pisah gitu ya, nggak bisa Gemininya gitu loh ya. Ya jangan-jangan memang juga di sini tuh mari lihat sebenarnya ada cinta ya, tetap di sana ada perasaan cinta ke si pasangan sahnya gitu. Dan dalam relationship ini nampaknya ini tuh si pasangan sah lebih galak gitu ya, lebih galak ini pasangan sah kalau dibandingkan dengan Gemini. Jadi kalaupun ada pertengkaran demi pertengkaran dalam relationship mereka, itu tuh bisa ya dari 10 pertengkaran 6 diantaranya boleh-boleh itu tuh karena diprovokasi oleh si pasangan sah gitu ya. Bukannya mari bilang dia memprovokasi semuanya, dia menjadi sumber permasalahannya selalu gitu ya, enggak ya. Gemini juga ya adalah namanya manusia ya, tapi tadi kira-kiranya hitungannya demikian, 6 kali si pasangan sah, 4 kali Gemini, kira-kiranya gitu ya di sana. Jadi kalau mari lihat ini tuh si pasangan sah yang sering bikin geger, tapi pasti punyalah dia alasannya untuk geger gitu ya. Namun ini geger-geger, tawuran-tawuran hubungan mereka ya. Namun kalau cerita berpisah kok kayaknya belum nampak ya ke arah-arah sana relationshipnya mereka berdua gitu ya. Masih ya tengkar-tengkar, layaknya tengkar-tengkar dalam sebuah hubungan lah gitu kan. Nggak mungkin juga kan dalam satu hubungan itu tuh langgung aja isinya kan. Ya pasti juga adalah lika-likunya di sana ya. Nah gitu ya, cuman ya kalau mari lihat mungkin pasangan sahnya Gemini ini tuh dia bebas lah ya, mau mengekspresikan dirinya dia. Lagi moodnya nggak enak, bisa dia tunjukkan dampaknya ke relationship dengan Gemini gitu ya. Nah di situ kalau mari lihat, jadi kayak bisa dia tumpahin dirinya dia bisa membuka dirinya dia dalam relationship sama Gemini ini. Bahkan bagian dari diri dia itu tuh yang ugal-ugalan gitu ya. Bisa-bisa aja. Nah di sana ya Gemini yang mari lihat lumayan bersabar gitu ya. Atau ya memang baru-baru ini aja ada perubahan, mulai nampak perubahan dari Gemini gitu ya. Dulu bisa aja satu memprovokasi, satu meladeni gitu ya.
Nah, namun bisa jadi terkhusus untuk di bulan Februari ini si pasangan sah yang memprovokasi, tapi energi Gemini sudah tidak sama kayak dulu, lebih tenang, lebih anteng gitu ya, lebih punya kemampuan lah di situ ya untuk tidak membalas energi provokasinya si pasangan sah dengan energi force ya. Jadi ndak panjang kekacauannya itu tuh, nggak panjang keributannya itu tuh, ndak melebar kemana-mana gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat bagaimana hubungannya Gemini dengan selingkuhannya ya. Ya, jadi agak kurang enak nih relationship Gemini dengan pasangan sah. Oke. Di situ ada energinya. Kemudian oke. Oh, gitu. Ya. Wah, ini tuh kalau mari lihat energi selingkuhannya Gemini nggak main-main ini ya ke Gemininya ya. Ini nggak bercanda ini ke Gemini. Kalau mari lihat ya, nggak bercanda. Kamu kemana nih arahnya? Ke sini kah? Atau kamu punya yang baru? Kamu punya yang baru? Enggak. Oh enggak. Nah, gitu tadi ya, kalau mari lihat bahwa energi selingkuhannya Gemini ini tuh dia tidak hanya menempatkan ke ini ya, dia hanya dia tuh nggak menempatkan relationship ini tuh hanya ke arah relationship yang bercandaan, yang katakanlah di situ tuh hanya urusan main-main gitu ya. Katakanlah dianya ngerti bahwa posisi dia itu tuh posisi sebagai orang ketiga. Tapi mari lihat dia ingin gitu ya, posisinya dia itu tuh tidak serendah atau tidak serentan layaknya orang yang ada di posisi ketiga. Bisa paham gak sih? Jadi kayak kalau dia nih cowok, pasti dia udah bilang nih sama Gemini, udah dah, kamu tinggalkan aja itu pasanganmu yang di situ, pasangan sahmu itu, sini sama aku aja kamunya, gitu dianya ya. Sini kamu sama aku aja, aku tanggung jawab kamu. Wah, ini mantep ini energinya ini ya. Ayo sama aku aja, kamu akan lebih bagus hidupnya kalau dengan aku jamin gitu. Dan ini tuh kayak nggak mencela-mencela gitu ya, ini si pasangan selingkuhannya Gemini ini. Nampak-nampaknya bisa aja sesungguhnya lebih ruwet tuh Gemini ngadepin si pasangan sah kalau dibandingkan dengan si selingkuhan. Dengan si selingkuhan bisa-bisa aja dia yang cari-cari perkara jatuhnya gitu ya, dia yang bikin-bikin isu masalah gitu ya. Kalau dengan si selingkuhan ini, kalau dengan pasangan sah tentu ya dia yang bagian bersih-bersihnya, dia yang bagian mempertahankannya. Nah, kalau dalam hubungan pasangan selingkuhan, ini si pasangan selingkuhan yang lebih banyak effortnya dia. Kalau mari lihat ya, memang sih andaikan Gemini setidaknya ya ini dilihat sampai di tanggal 15 Februari, seandainya ya memang kalau Gemini ini tuh hidupnya mau enak gitu ya, hidupnya mau tenang gitu ya, dia bisa dapat partner yang memberikan sesuatu ke arah yang positif, katakan gitu ya, yang menyenangkan. Oh, ini pilih aja ini si selingkuhan gitu ya. Bukannya saya membela tentang atau support tentang perselingkuhan ya, enggak ada urusannya ke situ ya. Saya hanya membaca energi gitu ya, jangan salah paham. Nah, tapi itu tadi yang ianya pula Gemini ini bisa-bisa aja kok kayak agak ogah nih dengan si selingkuhannya gitu ya, agak ogah di sana. Jadi yang seperti tidak terniat ya, masih belum terniat di situ tuh mau kayak kata Mari di pembacaan dengan pasangan sah, mau memilih salah satu itu tuh nggak bisa, belum mau gitu ya.
Bahkan ya kalau bisa ditimbang-timbang, ternyata lebih besar nih energinya Gemini dengan pasangan sahnya dibandingkan dengan selingkuhannya. Walaupun ini si selingkuhan ini tuh baik budi, bisa diandalkan, bisa banget ini dipertimbangkan. Kalau dia buang ini pasangan sah dan memilih dengan si selingkuhan, aman itu hidupnya Gemini. Cuman ya gitu ya, namanya mungkin sudah terlanjur gitu ya, Gemininya duluan cinta, duluan sayang gitu ya, atau udah terlanjur alam bawah sadar itu tuh mempatrikan ya, mematenkan dirinya dia gitu ya, bahwa ya dia adalah seorang suami, dia adalah seorang istri bagi pasangan sahnya ini, sehingga ya secara otomatis ada tanggung jawab untuk melanggengkan, mempertahankan gitu ya di sana. Dan ya mungkin untuk di bulan Februari ini, sebab karena dengan pasangan sah agak kocar-kacir kan itu energinya hubungan mereka, maka ada kemungkinan interaksi antara Gemini dengan si selingkuhannya ini bisa aja nih berkurang gitu ya. Dan nampak-nampaknya ada ini kemungkinan Gemini itu tuh bukannya dia nggak tahu ya dampak dari kehadiran si selingkuhannya ini dalam hidupnya dia gitu ya. Pasti ada kontribusi yang sudah dia rasakan dari kehadiran si selingkuhan. Entah itu kontribusinya perkara uang kah, atau di sana itu tuh ya macam-macam lah di situ ya. Tapi yang jelasnya secara duniawi, mari nampak-nampak ini tuh ada rasa puas di sana ya. Nggak mungkin ini tidak ada support sesuatu dari si selingkuhan. Pasti ada. Sebab ini energinya, mari lihat, ini bukan energi orang-orang orang-orang gembel gitu ya, tanda kutip ya. Ini bukan energi gembel, ini bukan energi mokondo, ini bukan energi gold digger gitu ya, pengeruk harta, enggak. Tapi ini orang yang tinggi nih apanya. Sebagai manusia itu tuh dia value diri dia itu tuh memang sudah dia angkat tinggi-tinggi gitu ya. Jadi ini bisa orang sukses memang ya, orang berjabatan, orang yang berduit lebih dari cukup gitu-gitu ya. Kalau dibanding-bandingkan bisa-bisa kalahnya nih si pasangan sah kalau dibandingkan dengan si selingkuhan ya. Ini bisa aja, ini si pasangan sah bisa aja ya, ini pengangguran, sementara yang ini itu tadi pekerja keras gitu ya. Ini tukang lari dari masalah, kalau ini mah ayo sini masalah tak hadapi gitu loh ya di sana. Nah tapi itu tadi Gemini mungkin udah deh, nggak usah yang gimana-gimana banget dengan si selingkuhan ini gitu ya. Memang sih dianya bagus, dianya baik, tapi ya belum mau lah untuk serius-serius banget dengan si dia, ya belum mau. Hanya sebatas kekasih saja gitu ya, modelnya Gemini di sana. Jadi sudah Gemini letakkan setidaknya sampai di tanggal 15 Februari sudah dia letakkan ini ya. Ini pasangan sah, ini hanya sebatas selingkuhan walaupun keduanya ingin sama-sama dilakoni. Tetapi kalau untuk condong sebelah, terutama harus condong kepada si selingkuhan, kayaknya enggak dulu deh. Nah gitu ya energinya Gemini di situ. Kadang-kadang memang manusia kan mau gitu ya. Mana yang menantang itu yang dia mau. Yang mana yang bisa bikin dia kocar-kacir itu yang lebih dia ingin hadapi. Itulah kadang-kadang gitulah manusia ya, uniknya manusia itu ya. Inginnya bahagia tapi ditawarkan kebahagiaan malah masih mau betah gitu ya di kondisi yang itu tadi yang acak adut itu gitu ya di sana. Mungkin ya ada sensasi tersendirinya gitu kan. Kayak masih kuat gitu. Atau mungkin ya memang begitu pula suratan takdirnya ya.
bahwa sechaos apapun relationship dengan si pasangan sah, tapi di sana itu tuh karma jodohnya masih panjang, masih berlanjut gitu ya. Jadi ndak gampang juga mau memutuskan karma jodoh tadi ya mungkin ya ngikutin arusnya aja lah gitu ya, arus takdirnya gimana nanti membawakan relationship mereka berdua gitu ya. Mungkin ya game ini energinya manut aja lah di situ, di sana ya. Jadi kayak berkurangnya nanti koneksi antara game ini dengan si selingkuhan, kayaknya si selingkuhan ini sih bisa paham ya, ini orang kayak gak banyak bacot ya. Mari lihat si pasangan selingkuhan ini, dia nggak banyak bacot, dia nggak banyak komplain gitu ya. Ini orang bawaannya udah tenang itu ya, nampaknya memang ini orang dewasa banget ini. Kalau mari lihat ya, dewasa banget gitu, kayak tulus juga ini sama Gemini itu tuh tulus gitu ya. Dan juga kayak kemelekatan kepada Gemini nampaknya ya nggak ada gitu ya, atau kecil sedikit gitu melekat. Jadi misalnya dia nggak akan heboh itu kalau Gemininya nggak nelfon dia nggak akan uring-uringan itu macam anak ayam kehilangan induk kalau tidak berjumpa dengan Gemini gitu ya. Karena orang ini juga ya bukan pengangguran gitu ya, bukan isi hidupnya itu tuh banyakkan gabutnya ya, dia juga sibuk nih gitu ya, ada aktivitasnya dia, bekerja kah, studi kah, apakah gitu ya. Nah jadi isi kepala itu tuh bukan hanya soal pacaran aja gitu ya. Jadi ya dia pun energinya lihat santai gitu loh ya. Dia pun santai. Memang kalau ditanya idealnya dia gimana sih dalam hubungan dengan Gemini, pasti ada. Cuman ini orang gak gitu saklek gitu ya. Pokoknya mungkin sakleknya dia hanya ayo kita bawa relationship ini tuh ke arah yang lebih terhormat, mungkin begitu ya, ke arah yang lebih jelas gitu ya. Aku jangan hanya jadi laki-laki simpenan atau wanita yang disembunyikan gitu ya. Aku siap nih. Nah, paling-paling yang ngotot-ngototnya dia cuman di situ aja. Selebihnya Gemini mau gimana, seperti apa, Mari rasa dia menghargai ya hak bebasnya Gemini di situ. Nah, dan omongan untuk lebih menseriusin lagi hubungan ini pasti akan bunyi lagi tuh ya, pasti akan bunyi lagi dari si selingkuhan ini. Lagi-lagi bisa aja dia ngajak gitu ya, ayolah married aja sama aku, nikah aja sama aku, ayolah. Nah, nanti bunyi lagi tuh. Mari lihat. Mendengarkan itu, Gemini pasti seneng gitu ya, bahwa dia itu tuh bukan kecebur ke air comberan ya dengan si selingkuhan ini gitu ya. Tapi dia di situ tuh ya nggak salah pilih lah, rezeki pula ini Gemini. Biasanya kalau kebanyakan itu tuh pasangan selingkuhan itu tuh bisa aneh-aneh tuh ya, morotin lah, apalah punya modus-modus nggak elok gitu ya. Tetapi untuk kasusnya Gemini dengan si selingkuhan ini, wah ini bagus ya, ini oke nih hubungannya. Gitu, bahkan lebih oke daripada hubungan dengan pasangan sah. Baiklah, di sini mari akan bacakan energi ya dalam hubungannya Gemini bersama pasangan sah. Hadir di situ tuh energi dari Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Energi dari Gemini di sana Aries masuk, Sagittarius, kemudian energi dari Leo. Itu aja ya. Di pembacaan antara Gemini dengan selingkuhan, hadir di sana itu tuh energi dari Scorpio, hadir di situ Capricorn, Pisces, Cancer, energi dari Aries di sana, Sagittarius, Leo, Taurus, Gemini. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.